Legenda Putri Mandalika, serial cerita anak Nusantara. Tersebutlah sebuah kerajaan yang terletak di Pulau Lombok. Istananya berada tidak jauh dari pantai. Raja Tanjung Beru dan permaisurinya Dewi Seranting memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Kebahagiaan rakyat dan keluarga istana semakin bertambah setelah permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan, Putri Mandalika, nama yang diberikan oleh Raja Tanjung Beru kepada putrinya. Hingga akhirnya Putri Mandalika tumbuh dewasa. Selain cantik, Putri Mandalika juga memiliki tabiat yang sangat luhur. Keelokan Putri Mandalika terdengar kemana-mana. Pangeran, Anda dari negeri yang sangat jauh. Kalau boleh tahu, apa tujuan pangeran datang ke negeri kami? Selama ini, Ananda telah mendengar tentang Putri Mandalika yang tidak hanya cantik, tapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Tujuan dari kedatangan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Sebagai seorang ayah, saya sangat tersanjung jika Mandalika menjadi permaisuri. Namun untuk masalah ini, biarlah saya berbicara dengan Mandalika dan ibunya. Baik, terima kasih Yang Mulia telah berkenan mempertimbangkan lamaran Ananda. Untuk sementara, pangeran bisa beristirahat di istana khusus tamu kerajaan. Yang Mulia, tujuan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Yang Mulia, maksud kedatangan Ananda adalah untuk melamar Putri Mandalika. Ternyata, bukan hanya satu pangeran yang melamar. Belasan pangeran dari berbagai kerajaan datang untuk melamar Putri Mandalika menjadi permaisuri. Karena banyaknya pelamar yang datang, Raja Tanjung Beru mengadakan rapat terbatas dengan permaisuri dan putrinya. Mandalika, saat ini telah datang belasan pangeran dari berbagai negeri. Ayah tidak bisa memutuskan pangeran mana yang akan ayah terima, karena keputusan ada padamu. Mandalika, ibu dan ayah akan merestui siapapun pangeran yang engkau pilih. Ibu hanya bisa mendoakan engkau memilih suami yang tepat. Putri Mandalika tidak langsung memberi jawaban. Putri Mandalika malah memanggil semua pangeran ke balairung istana. Putri Mandalika ingin mengenali siapa saja pangeran yang melamarnya. Sepertinya Putri berpikir keras untuk menentukan pilihan, sedangkan para pangeran sudah mulai tidak sabar. Terjadilah keributan. Ayahku adalah penguasa lautan di timur. Akulah yang paling layak menikah dengan Putri Mandalika. Aku lebih pantas. Kerajaanku lebih besar. Pasukanku akan menyerang kerajaan kalian. Kalau aku tidak terpilih, aku akan bersumpah. Semua angkatan laut ayahku akan meluluhlantakkan negeri kalian. Akan kubumi hanguskan negeri kalian hingga tak tersisa. Diam kalian! Para pangeran langsung diam di tempat karena Putri Mandalika berani membentak mereka. Pada hari ke-20 bulan ke-10 atau 3 hari dari sekarang, pagi-pagi sekali datanglah kalian ke pantai. Aku akan memberi jawaban kepada kalian. Masih ada waktu 3 hari lagi. Putri Mandalika menunda jawaban dan pergi ke pantai. Putri Mandalika seperti tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Dia sudah melihat ancaman perang besar jika memberi jawaban terburu-buru. Putri Mandalika pun bersemedi di tepi pantai. Dia mencari cara menghindari pertumpahan darah dengan memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Pada malam sebelum hari ke-20, Putri Mandalika selesai bersemedi dan menemui kedua orang tuanya. Ibu, ayah, besok pagi-pagi marilah kita ke pantai. Ananda sudah mempunyai jawaban untuk para pangeran-pangeran itu.
Hari yang ditunggu-tunggu pangeran pun tiba. Belasan pangeran itu sudah menunggu dengan tidak sabar. Bukan hanya pangeran, para rakyat pun berduyun-duyun datang ke pantai. Mereka ingin mengetahui siapa yang akan menjadi suami Putri Mandalika. Putri Mandalika ditemani ayah dan ibunya datang dengan berjalan kaki dari istana. Setelah melihat para pangeran itu sebentar, Putri Mandalika berjalan menuju karang tempatnya bersemedi. Para pangeran, dengar baik-baik apa yang akan aku katakan, karena aku tidak akan mengulanginya lagi. Jika aku menerima salah satu dari kalian, maka akan ada pertumpahan darah. Padahal, aku hanya ingin melihat rakyat bahagia, hidup makmur, aman, sentosa. Sungguh, aku tidak akan sanggup melihat peperangan dan negeri-negeri saling bermusuhan. Kalian para pangeran akan tetap bisa hidup enak. Tetapi ingatlah nasib rakyat kalian. Rakyatlah yang selalu menjadi korban dan menderita akibat perang. Karena itu, aku memutuskan menerima lamaran kalian semua. Itulah keputusanku. Dan keputusanku ini akan menghindarkan rakyat tidak berdosa dari kejamnya perang. Ibu, ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan kasih sayang. Ananda merasa belum cukup berbakti membalas kebaikan ibu dan ayah. Tetapi, takdir sudah menentukan demi kebaikan kita semua. Nanti akan muncul nyale berwarna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat mengambilnya. Mereka bisa memasaknya atau menaburkannya ke sawah ladang mereka. Selamat tinggal ibu, ayah. Ketika semua yang hadir belum paham apa maksud perkataan Putri Mandalika, tiba-tiba saja sebuah ombak besar datang dan membawa sang putri ke lautan. Tanpa dikomando, seluruh rakyat dan pangeran segera terjun ke laut mencari sang putri. Mereka berusaha menyelamatkan Putri Mandalika. Tapi, sepertinya usaha mereka sia-sia. Sang putri telah melebur bersama lautan. Ketika semua sudah kelelahan mencari sang putri, tiba-tiba muncullah nyale dari alah laut yang jumlahnya ribuan. Akhirnya, semua yang hadir menjadi paham maksud sang putri. Seperti pesan Putri Mandalika, rakyat mengambil nyale-nyale tersebut. Sebagian mereka masak, dan sebagian lainnya ditaburkan di sawah atau kebun agar tanaman tumbuh subur. Dan setiap tahunnya, tepat hari ke-20 bulan ke-10 dalam penanggalan suku Sasak, nyale-nyale yang jumlahnya ribuan selalu datang ke pantai. Yuk, sayangi Nini dengan menekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk notifikasi. Sampai jumpa di cerita Nini yang lain.